Sejatinya, investasi itu sama seperti menabung loh. Bisa dengan nominal 10.000, bisa nominal 20.000, 50, 75.000. Pokoknya bebas, bahkan bisa 100, 200, 500, bahkan baik lagi 100 juga bisa. Tentunya kalau investasi tentu bisa per minggu, bisa per bulan, bahkan sekali untuk setiap tahun pun juga bisa. Kalian pasti pengen tahu kayak gimana kan strategi cara menabung investasi yang baik? Oke, simak video kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel gua. Check this out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, yaitu Kotor Channel. Suatu kehormatan dari gua untuk kalian yang sedang nonton video gua kali ini. Dan pada kali ini gua akan menjelaskan sebuah 3 jenis strategi reksadana yang wajib diketahui sama calon investor, bahkan investor pemula reksadana nih gengs. Ya, kita langsung aja ya. Jadi seperti video tadi, seperti intronya, gue menjelaskan ada beberapa cara pengen menabung investasi itu bisa berapa aja, begitu kan? Tapi secara eksplisit dan secara jelasnya gue akan tentu jelaskan di video kali ini. Semoga kalian bisa simak video kali ini dengan baik, kalian bisa pahami, dan paling penting ya memang kan bisa belajar lagi di website ataupun di Google lah istilahnya untuk mencari informasi tambahan mengenai strategi investasi yang wajib diketahui pada semua calon investor maupun pemula sekaligus dah. Oke, jadi untuk kali ini gue akan membagi 3 jenis strategi investasi reksadana yang wajib banget diketahui dan dipelajari oleh para investor reksadana nih. Jadi gue harap kalian bisa simak video kali ini, kalau bisa diberhentiin, kayak di pause gitu, biar dicatat nih, apa nih strategi bagusnya nih, supaya apa? Itu supaya kalian bisa mendapatkan gambaran dan juga sebuah teori lah istilahnya, bagaimana cara investasi strategi ini yang paling baik nih untuk diterapkan. Oke, jadi gue akan menyebutkan 3 jenisnya. Seperti yang pertama kita mengenal sebagai LS, yang ini. Yang kedua CS, yang ketiga PCA. Apa tuh ketiga jenis strategi investasi ini kok kayak singkatan nih? Nah, sebelum gue menjawabnya, gue akan kasih tahu nih. Jadi yang ketiga ini adalah 3 jenis instrumen strategi reksadana atau strategi investasi reksadana yang wajib kalian ketahui dan wajib kalian terserah mau implementasi ataupun ingin dipahami. Tapi yang jelas di video kali ini gue akan kupas tuntas bagaimana sih strategi-strategi terbaiknya di investasi reksadana ini. Jadi yang pertama tentu LS, singkatannya adalah lump sum. Yang kedua CS, singkatannya constant sale. Dan yang terakhir yaitu PCA dengan singkatan dollar cost averaging. Jadi untuk penjelasan ketiga jenis strategi investasi reksadana ini akan gue jelaskan di panel berikutnya nih. Jadi check this out. Yang pertama adalah lump sum atau LS. Jadi untuk lump sum ini adalah salah satu jenis strategi investasi reksadana yang dimana secara definisinya kalau gue kemukakan di sini adalah sebuah cara investasi di mana seorang investor mengalokasikan seluruh uangnya ke dalam reksadana untuk melakukan pembelian unit yang dia inginkan. Nah, jadi kalau untuk lump sum ini tentu gak main-main gitu dalam dari segi jumlah nominal uang yang diinvestasikannya sampai diimplementasikan kepada jenis reksadana yang ia ingin tuju begitu. Tapi di sini ada titik lemah dan titik untungnya ya. Ada pros and cons lah istilahnya. Nah, consnya dimana kalaupun ingin melakukan lump sum ini setidaknya salah satu reksadana harus mengalami market correction ataupun minus. Jadi gimana nih, kok harus banget minus gitu pas dibeli? Justru kalau waktu minus itu paling terbaik untuk melakukan pembelian produk unit reksadana. Nah, misalkan hari ini kita sebut reksadana Schroeder ya, dari produk Schroeder, bukan Schroeder dah istilahnya.
Nah, Schroeder hari ini reksadananya jenis saham itu NAB atau nilai aktiva bersihnya, atau kita sebut unitnya itu senilai 1.500. Nah, ini lagi turun nih ceritanya nih. Nah, tapi kan kalaupun kita nggak tahu dan tidak bisa memprediksikan kapan naik NAB-nya, misalkan si investor hari Senin pengen banget beli NAB-nya si Schroeder karena harganya lagi turun jadi 1.500. Tapi karena dia lupa, bisa aja ada peningkatan nih. Nah, ada peningkatan yang bisa aja harganya jadi 1.750. Kalaupun lagi drawdown, lagi turun ya, bukan drawdown ya, lagi minus banget, biasanya dari 1.500 turun jadi harganya 1.150. Itu murah banget, no. Nah, jadi pun strategi lump sum ini, misalkan ya, ini wajib banget untuk para investor yang uangnya banyak. Jadi dia nggak bisa 2 juta, 5 juta, 10 juta dalam investasi, tapi harus wajib di atas 10 juta, seperti 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta sekaligus. Sekarang lump sum ini adalah salah satu strategi yang dimana seluruh uangnya si investor ini secara keseluruhan dimasukin ke dalam satu basket. Entah itu basket itu berisi saham, berisi obligasi, ataupun pasar uang, ataupun campuran sekaligus. Ya udah diemin aja gitu, diemin aja. Intinya dia mendiamkan uangnya itu bisa tahunan, bisa 3 tahun, terserah gitu. Namun ada jeleknya nih, seperti yang tadi yang udah gue sampaikan, yang dimana kalaupun harga unit kita kan gak ada yang bisa prediksi. Bisa aja hari ini turun, bisa aja harga yang akan datang naik gitu. Jadi emang nggak terlalu kalau para investor nggak terlalu memperhatikan sih ya, karena intinya dia punya uang segini, dia pengen lump sum semuanya, nggak peduli dia mau itu minus, mau itu dia plus, tapi dia pengen lump sum, jamin 30 juta dalam 2 tahun ataupun dalam 5 tahun. Tapi kalau menurut gue sih yang paling baik 30 juta itu dijamin 2 tahun untuk percobaan di RDPT ataupun pendapat tetap seperti obligasi surat hutang. Itu cocok banget. Tapi kalau untuk pasar uang sekaligus itu bagus banget menurut gue. Jamin aja 1 ataupun 3 tahun uang dari pasar uang itu, dari RDPU itu juga akan mengalami peningkatan yang signifikan juga. Meskipun dari motonya aja kita harus tahu yaitu low risk low return. Jadi nggak perlu kaget, nggak perlu heran, nggak perlu panik kalaupun returnnya kecil gitu. Ya tapi ya aman-aman aja sih. Meskipun kecil tapi ya nggak kebangetan lah kecilnya. Jadi lump sum ini memang adalah salah satu strategi yang dimana mereka langsung jebretin seluruh duitnya nih dalam bentuk keranjang nih. Sok ya udah diemin aja udah. Mau itu 30, 50, 100, 200 juta diemin. Ya udah. Nanti tunggu sekitar 5 tahun, 10 tahun bebas terserah dia. Nah, ini tidak hanya di dunia reksadana juga, tapi di dunia saham pun juga seperti itu. Orang membeli lot saham dari perusahaan tertentu dengan uang 150 juta jebretin, dia diemin 5 tahun, ya udah. Dia nggak peduli nantinya 5 tahun tuh perjalanannya mau naik mau turun nggak peduli, yang penting dia sudah membeli lot, dia ada tujuan untuk investasi sampai 5 tahun. Nanti 5 tahun akan terjawab sudah bagaimana hasil dari investasi tersebut. Nah, jadi nggak sembarang orang nih kalau mau langsung uangnya dalam investasi reksadana maupun saham. Ya, oke. Yang kedua kita akan bahas yaitu CS, yaitu constant share di video berikutnya. Check this out. Constant share atau CS adalah salah satu nama dari strategi investasi reksadana. Jadi setiap para investor reksadana yang sudah awam ataupun sudah amatir pasti tahu nih nama CS itu apa gitu, investasi constant share. Nah, dari tipe yang kedua dari strategi investasi reksadana ini, kita mengenal kalau constant share adalah di mana salah satu strategi ini menuntut investornya membeli unit gitu. Unit yang serupa dengan bulan-bulan yang akan datang yang akan dia beli. Maksudnya apa nih secara sederhananya? Ya jadi dalam investasi reksadana, seluruh investor atau beberapa investor yang menggunakan atau menerapkan metode constant share strategy about mutual funds, jadi mereka harus membeli unitnya aja begitu. Unit dari reksadana itu misalkan kalau yang tadi ya seperti Schroeder, hari ini satu unitnya harganya 1.500, tapi dikalikan dengan 100 begitu. Nah, jadi mereka yang mengincar 100 unitnya ini, gengs, gitu.
hanya 100 unit dari reksadana ini gitu loh. Jadi dia mau per bulan dia mau konsisten nih, dia mau beli 100 unit, bulan pertama 100 unit, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Dia pengen 100 unit stabil begitu. Nah, tapi ada lemahnya juga nih dari CS atau Constant Share Investment Mutual Funds. Nah, yang dimana lemahnya adalah dikala harga unit lagi nggak seimbang, ataupun sebut saja lagi naik nih, lagi pricing nih, lagi naik, pasti harga unit tuh per unitnya nggak mungkin 1.500, bisa aja harganya akan jadi 1.800, 2.000, bahkan 3.000. Jadi itu kan makin lama makin tinggi akan makin mahal. Jadi kalaupun ingin membeli 100 unit dengan misalkan ya uangnya 100.000 untuk mendapatkan 100 unit reksadana, tapi harga per unitnya lagi naik sampai 2.500 ataupun 2.800, bisa nggak 100.000 mendapatkan 100 unit? Enggak kan? Makanya itu titik lemahnya begitu. Tapi secara eksplisit dan secara luas, investor harus membeli setiap unitnya secara berkala dengan ketetapan tertentu. Terserah mau beli 100 unit kayak mau beli 250 unit, 300, 500 unit, itu tergantung dari keinginan investor itu sendiri. Tapi yang paling menjadi perdebatan dan jadi halangan adalah setiap reksadana nilai unitnya itu kan selalu berubah, apalagi reksadana saham. Bahkan RDS, RDPT, RDPU, RDC juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kalaupun pengen turun, reksadana itu harus bottom, harus turun dulu nilainya baru bisa dibeli dengan harga dan unit yang seimbang. Itulah keuntungan dari CS, tapi ada kelemahannya juga begitu. Nah, jadi yang terakhir adalah dollar cost averaging. Jadi gua harap bisa disimak dengan baik. Cek bisa. Dan yang terakhir adalah DCA atau dollar cost averaging. Nah, untuk jenis ketiga ini adalah jenis yang paling banget disukai dan diminati oleh seluruh investor reksadana nih, gengs. Alasannya apa nih? Kok DCA ini lebih populer ketimbang itu LS, ketimbang itu CS? Kenapa harus DCA yang harus terkenal dan populer? Nah, oke, gue akan jelaskan sebab DCA, dollar cost averaging, adalah salah satu jenis strategi investasi reksadana di mana para investor tuh bebas untuk melakukan investasi. Misalkan nih ya, dia bisa per bulanan, per bulan tuh bisa 200.000, bulan berikutnya bisa 150.000, 300, bulan ketiga 500, 1 juta, turun lagi 150.000 dan lain sebagainya. Intinya kalau untuk DCA atau dollar cost averaging method investment mutual funds ini, investor harus dituntut untuk rajin-rajin menabung setiap bulan gitu. Misalkan akhir bulan ya ada investor A pengen investasi sekitar 1 juta. Bulan kedua atau gajian kedua dia mau 1,5 juta, 1,5 gitu. Bulan ketiga turun lagi jadi 800.000 dan seterusnya. DCA ini adalah salah satu metode strategi investasi yang paling diminati termasuk gua nih gitu. Nah, jadi nggak peduli pasar tuh lagi naik, mau lagi turun, mau lagi market crash, market correction, mau itu apa drawdown, nggak peduli. Mau sampai cuan, mau lagi hijau returnnya, pokoknya intinya dia nggak peduli mau bearish, mau itu bullish, tuh nggak peduli. Intinya mereka atau para investor reksadana ini paling rutin gitu. Dia konsisten setiap per bulan dia ada niat untuk terus untuk melakukan investasi reksadana untuk mendapatkan return yang sangat diharapkan gitu loh. Jadi sampai 3 tahun investasi menggunakan DCA ataupun 5 tahun sekaligus itu nggak masalah. Justru semakin baik itu adalah konsisten dengan menggunakan sistem metode investasi strategi DCA atau dollar cost averaging. Tapi sayangnya sih ya, kalau untuk metode ini kita kan membeli rata-rata unit gitu. Entah itu unitnya lagi naik, entah itu lagi turun. Tapi yang dipertanyakan adalah sedang naiknya sebuah unit begitu. Kalau unitnya lagi naik, lagi mahal nih, lagi cuan, ya mau nggak mau kita akan membeli di nominal seperti itu. Tapi beda kalau lagi turun, jadi nilai unitnya akan berkurang. Nah, meskipun ada negatifnya sedikit dari DCA ini,
tidak menutup kemungkinan di sini itu dianggap nggak baik atau nggak cocok. Enggak, ini cocok-cocok aja toh. Di sini itu paling rekomendasi dalam dunia investasi strategi reksadana. Jadi gue harap kalian bisa menyimak video gue kali ini dari lump sum, constant share, dan DCA atau dollar cost averaging. Itu terserah kalian, bebas. Gue harap kalian yang lagi nonton video kali ini sangat terhibur, sangat edukatif ya kan ya, sangat mengerti dan sangat paham dalam memahami video gue kali ini di konten dengan judul ya, bukan tema, dengan judul strategi jenis investasi reksadana gitu. Nah, gue akan open, siapapun yang ingin komen, mau ingin share, subscribe, itu silakan aja, monggo. Tapi kalaupun ada yang belum tahu, silakan tanya aja, insya Allah gue akan jawab. Jadi kalaupun ada kesalahan kata dan mengucapkan selama video ini sedang kalian tonton dan berlangsung, jadi gue minta maaf aja nih gengs, ya kan. Jadi stay tune in for the channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay connected with me. Jangan lupa untuk selalu investasi di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. See you around in next video. Apa? Masnya mau ini ngerekam dulu. Ini harus ada video yang harus diupload nih. Ntar kita main lagi, oke?